Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu, dan kali ini akan membahas bioteknologi lanjutan. Yang kemarin sudah dibahas tentang bioteknologi konvensional dan modern, ya. Yang sekarang akan kita bahas mikroorganisme penghasil protein. Nah, ini merupakan bagian dari bioteknologi modern. Protein sel tunggal atau terkenal dengan istilah PST atau SCP, Single Cell Protein, adalah bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme. Contoh ganggang penghasil protein: Spirulina maxima, Spirulina platensis, Scanedemus sp, dan Chlorella. Nah, jamur penghasil protein Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, dan Paecilomyces varioti. Bakteri penghasil protein Metalophilus metallotropus. Ya. Ini contoh ganggang spirulina. Mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Nama produknya asam amino, mikroorganisme Corynebacterium glutamicum. Pemanfaatannya penyedap rasa, pecin, atau masako, atau suplemen hewan ternak. Yang kedua, asam cuka. Mikroorganisme yang terlibatnya Saccharomyces baianus. Pemanfaatannya penyedap rasa, ya. Makan bakso pakai cuka lebih enak. Yang ketiga, asam sitrat atau mikroorganisme yang terlibat Aspergillus niger. Ini pemberi rasa, antioksidan, atau dalam pembuatan deterjen. Yang keempat, enzim selulosa. Mikroorganisme yang terlibat Aspergillus niger. Pemanfaatannya dipakai dalam industri tekstil, deterjen, dan pengolahan kopi. Yang kelima, enzim laktase. Mikroorganisme yang terlibat Saccharomyces fragilis. Pemanfaatannya menghidrolisis laktosa dalam susu skim. 6. Enzim lipase. Mikroorganisme yang terlibat Aspergillus niger. Pemanfaatan dalam industri lemak, menambah cita rasa dalam pembuatan keju. Vitamin B12. Mikroorganisme yang terlibat Pseudomonas denitrificans. Pemanfaatannya dalam suplemen kesehatan. Mikroorganisme penghasil obat. Yang pertama, antibiotik. Kecap antibiotik penisilin, mikroorganismenya Penicillium notatum. Kegunaannya menyembuhkan beberapa penyakit oleh infeksi kuman. Yang kedua, cephalosporin. Mikroorganismenya Cephalosporium sp. Kegunaannya menghambat kerja penisilin. Yang ketiga, streptomycin. Mikroorganisme yang terlibat Streptomyces griseus. Kegunaan membunuh mikroorganisme yang kebal terhadap penisilin dan cephalosporin. Yang keempat, tetrasiklin. Mikroorganisme yang terlibat Streptomyces aureus, menghambat sintesis protein bakteri. Yang kelima, erythromycin. Mikroorganisme yang terlibat Streptomyces erythraeus. Kegunaan melawan bakteri yang resisten terhadap penisilin. Yang kedua, vaksin. Mikroorganisme, bagian mikroorganisme yang telah dilemahkan untuk memicu terbantunya sistem kekebalan. Ini dipakai di dalam vaksinasi. Yang ketiga, interferon. Interferon ini adalah senyawa glukoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis atau senyawa-senyawa tertentu. Yang selanjutnya adalah mikroorganisme penghasil energi. Bahan bakar alkohol. Penggunaan alkohol sebagai pengganti bahan bakar bensin pada tahun 1890. Diperoleh dari hasil fermentasi substrat gula tebu, padi, selulosa, atau jagung dengan bakteri Ximomonas mobilis, Clostridium thermacellum, Thermonairobacter, Entamonolicus,
dan hamir, mutan petit dari Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, gas metana. Pemanfaatan biogas metana sebagai sumber energi yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam medium kotoran ternak. Nah, contoh mikroorganismenya Methanobacterium sp, Metanohalobium sp, Metanomicrobium sp, Methanosarcina sp, dan Methanococcus sp. Yang selanjutnya adalah gas hidrogen, digunakan sebagai bahan bakar karena sifatnya mudah terbakar. Mikroorganismenya Chlorella, Prenoidosa, dan Clostridium butyricum. Sekarang mikroorganisme yang terlibat di dalam pembasmi hama tanaman atau biopsida. Nama biopsidanya senyawa delta endotoxin. Mikroorganismenya Bacillus thuringiensis, Bacillus popiliae. Kegunaan membunuh hama seperti ulat dan nyamuk. Nama biopeptisidanya bioinsektisida Bacillopyrus. Mikroorganismenya Bacillopyrus, kegunaan memberantas hama tanaman budidaya. Yang selanjutnya bakteri minus S. Bakterinya Pseudomonas srinagae, mendesak pertumbuhan bakteri tanpa merusak jaringan tumbuhan. Itu kegunaannya. Sekarang pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Bovine growth hormone, hormon yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli, merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produk daging dan susu dapat ditingkatkan. Yang kedua, epidermal growth factor, hormon yang dapat mempercepat pertumbuhan rambut, terutama di dalam rambut domba yang menghasilkan wool. Yang selanjutnya mikroorganisme yang terlibat di dalam pengolahan limbah atau bioremediasi. Pengolahan limbah organik, pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif, pengolahan limbah dengan biofilm, pengurai lumpur secara anaerobik, mikroorganisme pembersih limbah minyak. Nah, ini mikroorganismenya bisa kalian perhatikan, ya. Ada bakteri Clostridium butyricum, dimasukkan ke dalam limbah, gula dalam limbah diurai menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, menggunakan mikroorganisme aerob pengoksidasi material organik. Yang di biofilm ini menguraikan materi organik dalam limbah. Bakteri anaerob Methanobacterium mengurai bahan organik menghasilkan CH4, CO2, H2, dan H2O. Yang selanjutnya menggunakan galur dari bakteri Pseudomonas putida dan jamur Cladosporium resinae yang mampu mengkonsumsi hidrokarbon. Ini contoh produk dari bioteknologi bioplastik. Biodegradable plastik. Bioplastik dibuat dari pati, selulosa, minyak nabati, amilum jagung, klobot, jagung, amilum ercis, dan biopolimer lainnya yang berasal dari mikroorganisme. Contoh mikroorganisme adalah bakteri Oxaligenis, Eutrophus, dan jamur Aerobasidium pullulans. Nah, itulah contoh-contoh pemanfaatan mikroorganisme di dalam bioteknologi. Ternyata produknya banyak. Pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Kita nanti bertemu di lain waktu dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.